Inhibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Oke, setelah itu ketika air masuk ke dalam biji, maka akan mengaktifkan hormon apa? Oke, giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan mengaktifkan enzim apa? Enzim hidrolisis. Ini aja, hidro ini air, lisis ini pemecahan. Berarti enzim yang bertugas untuk memecah biji tersebut yang disebabkan oleh air. Nah, enzim hidrolisis ini terdiri dari apa aja? Enzim protease. Selanjutnya enzim amilase. Terus enzim lipase. Ketika enzim ini aktif yang disebabkan oleh air tadi, maka biji pun menjadi pecah. Pecah karena apa? Akibat cadangan makanannya. Akibat air maka memecah cadangan makanan yang ada pada biji. Nah, ketika biji tersebut pecah, keluarlah pecah. Untuk keluar pecah itu dia membutuhkan apa? Energi yang membuat pecah tersebut tumbuh ke atas. Jadi enzim hidrolisis memiliki 3 enzim, protease, lipase, amilase, yang bertugas untuk memecah cadangan makanan pada biji sehingga biji memiliki energi hingga keluarlah kecam. Akhirnya proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai pada biji. Itu dia yang saya lakukan kemarin ketika praktikum kan, nampak kan awalnya itu. Oke. Nah, selanjutnya untuk biji ini itu pertumbuhannya dibagi dua. Tipe pertumbuhan pada biji dibagi dua, apa aja? Oke, hipogeal. Selanjutnya epigeal. Apa beda dari hipogeal dan epigeal? Apa beda dari hipogeal dan epigeal? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab hipogeal dan epigeal? Untuk tipe perkecambahan dibagi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Itu dibedakan berdasarkan kotiledon, apanya? Letak dari kotiledon. Seperti ini kira-kira kotiledon yang bagian warna hitam, tempat keluarnya kecam. Nah, itu dibedakan epigeal dan hipogeal. Epigeal berarti kotiledonnya terletak di luar. Oke, emang biologi ini memang agak susah karena kebanyakan bahasa Latin, tapi itu hampir bisa
perbedaannya seperti ini. Exoderm berarti di luar. Epi intinya yang berbahasa yang tulisannya jadi bukannya epi lah. Exoderm, epigeal berarti di luar. Berarti cotyledonnya letaknya di mana? Di luar, di atas nah, hipo berarti di dalam nah, itu dia. Bisa dipahami? Bisa. Oke, apa beda hipo dan epi? Epigeal cotyledonnya berada di atas nah, hipogeal cotyledonnya berada di bawah nah, contoh dari epigeal apa? Tumbuhannya kacang hijau. Apa lagi? Jagung contoh dari hipogeal karena dia di bawah tanah. Yang muncul apa? Daunnya, batangnya, bunganya, buah. Itu dia maksudnya. Nah, ketika kalian mengamati kemarin kacang hijau, nampak nggak cotyledonnya keluar? Ya kan? Kayak bunga gitu kan, bulatannya itu. Itu dia cotyledonnya tadi, yang melekat dia, keluar kan? Bijinya. Oke, selanjutnya pertumbuhan ini dibagi dua. Siapa yang tahu? Oh betul, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke, pertumbuhan primer apa itu? Pertumbuhan dibagi menjadi dua. Pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang mengakibatkan batang, ujung akar dan ujung akar menjadi panjang. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ujung akar dan ujung batang itu panjang? Ya, Ibu pernah jelaskan dulu. Banyak bolong-bolongnya di sini. Masih ingat? Iya, ya, Kak. Meristem, api, ya meristem apikal. Oke, tes lagi ya, tinggal kalian online. Kira-kira apa itu meristem apikal? Apa meristem apikal? Oke, nggak ada yang ingat? Meristem apikal gunanya adalah itu adalah meristem yang aktif membelah, terletak di ujung akar dan di ujung batang, sehingga di ujung batang. Coba kalian pernah nggak nyabut umbi-umbian? Nampak akarnya kan yang panjang, umbi jalan. Kalian cabut dari tanah, nampak akarnya menjalar kan? Banyak akarnya kan? Nah itu di akar itu yang bekerja adalah meristem apikal. Meristem apikal yang tujuannya dia aktif untuk membelah, sehingga gunanya apa? Kalau akar cuma digunakan gunanya apa? Untuk mencari cadangan makanan. Kira-kira kalau tidak bagi-bagi tugas antara akar, batang, daun, bisa nggak tumbuh berkembang? Enggak, ya. Jadi tugas dari akar adalah mencari cadangan makanan yang ada di tanah, unsur zat hara yang ada di tanah. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Oke, pertumbuhan primer tadi bertambah panjangnya akar dan batang. Kalau pertumbuhan sekunder bertambah besar akibat akibat apa? Apa yang mengakibatkan pohon tersebut lebih besar?
mulai tumbuh daun, ranting, itu bentuk tumbuh. Tapi yang menyongsong dari tumbuhnya daun, buah, seperti contohnya enzim dan stem, itu adalah bagian dari perkembangan. Jadi kalau bisa kita logikakan, perkembangan itu adalah yang dari di dalam. Sementara yang di luar yang bisa kita lihat adalah tumbuhnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Udah bisa dihapus? Kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan hewan. Bisa? Observasi. Suruh masuk. Nah, pada hewan umumnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan hampir mirip seperti manusia. Kalian mau contoh dengan hewan? Tidak tahu ya. Tapi secara umum pertumbuhan dan perkembangan kalian itu hampir mirip. Hampir hanya beberapa yang berbeda. Nah, pada hewan mengalami fase embrionik. Itu dimulai dari zigot. Ketika kalian tumbuh dan berkembang, kalian akan bertemu dengan pasangan kalian, bertemu dengan suami kalian, bertemu dengan istri kalian, lalu menikah dan melakukan reproduksi sehingga lahirlah kalian. Nah, kira-kira awal mula sebelum kalian lahir diciptakan, kalian melalui proses hasil peleburan dari sel sperma dan ovum dinamakan zigot. Iya, zigot. Iya. Oke, mulai dari zigot. Jadi zigot adalah hasil peleburan sel sperma dan sel ovum ibu dan ayah kalian menghasilkan zigot. Ini dia, kita misalkan zigot ini seperti bulatan. Selanjutnya bulatan ini akan memecah menjadi dua, mengalami yang namanya pembelahan sel. Pembelahan sel ya, menjadi dua. Kemudian di hari berikutnya membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 6 sel, belah lagi menjadi 8 sel, sehingga berbentuk seperti buah anggur. Dia akan memecah sebanyak 32 sel, dan itu di dalam biologi kita sebut sebagai morula. Bahasa Latin biologinya adalah morula. Pada fase